Janji Allah ya, barang siapa yang melakukan ini adalah dia akan masuk surga, kan? Janji, nggak mungkin surga bapakmu, ya. Namanya, pokoknya ada hal-hal yang dalam rangka menghina terhadap syiar Islam intinya, ya. Syariat Allah, janji Allah tentang surga ataupun ancaman Allah tentang neraka. Atau contoh lagi ucapan-ucapan yang tujuannya untuk menghina. Contohnya tujuan yang menghina ya. Contohnya adalah ucapan lau amaroni Allah, lau amaroni Allah bika dalam alhu. Kalau Allah perintah saya seperti ini, saya tidak akan mau. Ucapan itulah tujuannya untuk menghina terhadap perintah Allah. Kalau saya langsung diperintah untuk sholat, saya nggak mau. Walaupun nanti Allah langsung memerintahkan saya melakukan, saya tidak akan melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menghina terhadap Allah, terhadap perintah Allah, ya sudah kafir. Atau ucapan aulau saratil qiblatu fi jihatin kada ma sholaitu ilaiha. Atau ucapan dia seperti kalau kiblat itu dirubah selain Ka'bah, saya tidak akan sholat. Nah, ini contoh itu, tujuannya menghina sholat, tidak ikut terhadap perintah Allah. Tujuan kalimat-kalimat itu ini hanya contoh, intinya tujuannya penghina lah. Aulau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustahifan au mudhiran lil inadi fil kulli. Atau ucapan kalau Allah menganugerahkan saya surga, saya tidak akan masuk surga, tidak mau masuk surga. Kalau Allah itu nanti di akhirat saya masuk surga, saya tidak mau masuk surga. Nah, ini ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kemurtadan. Tujuannya ya jelas, menghina surga, menghina Allah. Ucapan apa lagi? Wa ka'ayyakula law akhadani Allahu bitarki sholati ma nafihi minal maradi dzalamani. Minal maradi dzalamani. Kalau nanti Allah menyiksa saya karena meninggalkan sholat ketika saya sakit, karena meninggalkan sholat karena sakit, berarti Allah sudah mendolimi saya. Ucapan itu loh. Nanti kalau saya tidak sholat tapi waktu itu karena sakit, kok nyatanya nanti di akhirat Allah tetap menyiksa saya, berarti Allah sudah dolim ke saya. Ini orang itu ya sudah kafir. Tujuannya memang tadi menghina terhadap Allah, menghina terhadap ancaman Allah, menghina terhadap sifat kerahman rahimannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qala li fi'lin hadasin hada bi ghairi taqdirillahi. Umpamanya ada sesuatu terjadi, ada gunung meletus apapun lah, anak daun jatuh, ada apapun lah, segala sesuatu terjadi, dia bilang itu bukan kekuasaan Allah, itu bukan takdir Allah, itu memang proses alam saja.
Hujan turunnya itu karena awan. Terus awan sudah penuh, terus oleh angin ya, terbawa angin akhirnya jatuh lah hujan. Orang itu loh juga. Nah, maksudnya bahasanya itu tanpa takdir. Yang paling penting itu bukan takdir Allah. Kalau bangun ditanya itu hujan kenapa? Ya hujan itu karena ada uap. Air-air yang ada di dunia ketika kena panas menjadi uap itu sih prosesnya. Tapi dia tetap meyakini itu ya tetap takdir Allah. Allah takdirnya dengan proses alam. Berarti alam tak yang menyebabkannya? Bukan Allah, tetapi Allah memproses alamnya dengan melakukan itu. Nah, terjadilah yang namanya hukum-hukum alam itu. Nah, tidak serta merta, tapi ada sunnatullah yang kita sebut dengan alamiah, proses alamiah. Itu kenapa itu kok jatuh? Ya itu karena sudah keropos itu. Akhirnya ambruk yang namanya rumah. Kalau kan yang benar itu takdir Allah. Iya takdir Allah, tapi dia kan tidak mengingkari itu ya. Tapi cuma menerangkan sebab akibatnya. Kenapa yang namanya rumah itu roboh, ya kan? Bukan berarti omongan dia itu akhirnya mengingkari takdir Allah. Enggak, ini saya lagi menceritakan tentang sebab akibatnya, bukan yang menjadikan roboh itu proposnya kayu, bukan, ya kan? Tapi tetap takdir Allah. Tapi saya menceritakan ini, mengucapkan ini untuk menjelaskan proses sebab akibat. Itu sih nggak apa-apa ya, bukan menjadikan kafir. Kenapa bayi itu lahir? Kok ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan? Oh ini cara dokter begini, ini kamu terjadi seperti ini. Itu nggak masalah. Bukan berarti yang menyebabkan kelahiran itu ibunya atau apapun itu. Tapi lagi menceritakan tentang proses alamiah. Tapi kalau jelas-jelas itu dia mengingkari terhadap takdir Allah ya, ucapan terjadi sesuatu yang kok dia mengucap iya ini bukan takdir Allah ini, nah, ya sudah kafir. Atau ucapan aulau syahida indil anbiya'u awil aulau syuhida indil anbiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimina bikada ma qabaltu. Jadi umpamanya ucapan kalau Nabi saja bersaksi, para Nabi ini jadikan saksi, atau malaikat menjadi saksi, saya tidak akan menerima persaksian mereka. Atau seluruh umat Islam bersaksi, maksudnya seluruh umat Islam dari Nabi Adam sampai hari kiamat, orang itu sudah kafir. Karena jangan mudah berucap-ucap yang hubungannya dengan itu ya, dengan syiar Islam. Nabi, nggawa-nggawa Nabi atau nggawa-nggawa ini, nah, jangan, hati-hati. Atau saya tidak akan melakukannya. Umpamanya Nabi datang, malaikat datang,
Kalau memerintahkan saya seperti ini, saya tidak akan mau melakukan. Ya sudah. Padahal ini kan karena Nabi dan Rasul itu kan wajib kita ikuti. Wa ingkana sunnatan yaksidul istihza, atau sesuatunya itu berbentuk perkara yang sunnah. Walaupun bentuknya perkara sunnah itu ya tetap tujuannya memang untuk menghina, ya sudah. Kalau saya diperintah untuk melakukan sholat duha oleh Nabi, ya saya tidak akan mau sholat duha. Tujuannya untuk menghina terhadap sholat itu atau memang apa ya? Tapi intinya tujuannya untuk menghina. Menghina itu juga bisa diartikan untuk bahan guyon, ya. Kan akhirnya orang itu tertawa itu kan ini menertawakan apa? Menertawakan orangnya atau menertawakan akhirnya menjadi bahan, itu menjadi bahan tertawaan, ya. Hati-hati dengan, makanya jangan guyon atau membuat candaan yang hubungannya dengan syiar Islam. Hati-hati ya. Ini hanya contoh, pokoknya segala sesuatu lah. Kalau dicontohkan itu banyak ya umpamanya. Wah, sholat duha kan sunnah. Nah, saya juga nggak melakukan juga nggak apa-apa, kan? Sunnah. Atau ucapan seperti ini ya, walaupun ini sering ini kalau memang untuk tertawaan atau bahan candaan, ya hati-hati saja, jangan dilakukan lah. Contoh, ayo sholat santai saja, sholat kan nomor 2. Bagaimana ya? Ayo sholat ini sudah waktunya, santai, sholat itu kan nomor 2. Hati-hati kalimat-kalimat. Walaupun sebenarnya benar, maksudnya apa? Ya kan rukun Islam 1, syahadat, 2 sholat. Nah, iya. Nah itu ya, kan hati-hati kan. Karena menjadikan bahayanya itu akhirnya menyebabkan jadi bahan tertawaan yang namanya sholat. Kan bisa ini dia itu lagi menertawakan apa sih? Menertawakan orangnya apa menertawakan, bisa jadi menertawakan sholatnya gitu. Oh iya, sholat nomor 2. Ya sebaiknya walaupun kata-kata itu benar ya jangan kita lakukan. Sebaiknya jangan kita lakukan. Khawatirnya bisa menyebabkan murtad karena menyebabkan sholat itu jadi bahan tertawaan, bahan canda. Ya. Itu kan sering ya kalimat-kalimat itu digunakan. Atau ya walaupun ini benar atau salah itu ya nggak usah lah kita mengikuti yang bahan tertawaan. Walaupun itu digunakan kadang oleh penceramah di situ ya. Ya penceramah itu kadang kayak contoh begini. Barang siapa yang merintah orang sholat, dia itu berdosa. Kalau kamu kok merintah orang sholat, berarti kamu yang berdosa. Itu kan kalimat candaan, ya kan? Itu maksudnya apa? Ya kalau ada orang lagi sholat, jangan kamu perintah, ya kan benar. Tapi ya jangan dibuat candaan lah, yang lain aja, ya kan? Ya memang benar kan, umpamanya hasilnya kan jadi tertawa orang. Oh, orang perintah sholat kok dosa kita perintah sholat. Jadi maksudnya bukan itu, maksudnya itu orang lagi sholat diperintah, hanya ini jadi bahan tertawa. Ya kalau mau tertawa ya yang lain lah, ya kan? Jangan hal-hal yang menyebabkan bisa menjadi bahan tertawaan yang namanya syiar Islam. Tapi memang
susah ya, makanya bahasanya kasiratun latanasirum. Saya tidak menghukumi itu lah, maksudnya orang itu bisa kafir atau tidak, cuman hati-hati. Hati-hati, karena ini contohnya adalah menghina jelas-jelas terhadap syiar Islam. Kalau memang akhirnya menyebabkan syiar Islam itu menjadi bahan tertawanya, bisa menyebabkan kafir. Tapi ya sebaiknya jangan kita lakukan, walaupun mungkin tidak menjadikan murtad. Ya minimal ya haram, ya kan? Karena menyebabkan bahan tertawa. Itu repotnya itu ya. Repotnya kita ini dalam sering kepengennya guyon, tapi justru menyebabkan maksiat atau bahkan menjadikan kekafiran. Aulau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Kalau ada seseorang itu jadi nabi, memang jelas jadi nabi kalimatnya, saya tidak akan beriman kepadanya. Nah itu juga ucapan yang tujuannya untuk menghina status kenabian, ya status kenabian ya sudah menjadikan au aqtahu alimun fatwan faqala aish hadha syar'a faqala aisun hadha syar'u bahwa aish hadha syar'u. Kalau ada orang alim berfatwa, dia menerima fatwa dari orang alim, memang alim, ada fatwa mendengar dari orang yang alim, ini apa-apaanan ini, syariat macam apa? Tujuannya menghina orang alimnya yang berfatwa karena dianggap salah, tapi memang menghina terhadap syariat atau hukum yang sedang difatwakan oleh ulama. Ya. Ada seorang alim berfatwa, oh ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram. Apa-apaan ini? Syariat macam apa kok melarang orang melakukan itu? Nah itu ya. Kalau memang dia punya kemampuan untuk berfatwa berbeda ya. Tapi ini sih masih cetek ilmunya, kurang ngopi dia itu. Ya berarti kan bukan menghina syariat ya, tapi menghina orang alim ini kan. Nah ini sih hukumnya haram, urusannya manusia dengan manusia, ya kan, dosanya karena menghina orang lain, ya kan. Tapi kalau urusannya menghina hukum ya beda, karena hukum atau syariat itu kan milik Allah. Sehingga akhirnya, maksudnya yang hubungannya dengan Allah ya. Tapi kalau kamu punya kemampuan untuk punya ilmu, nah, kamu punya ilmu maksudnya. Sama-sama lah, atau bahkan bisa menjadi kamu itu memang punya keilmuan yang lebih. Ada orang berfatwa ini hukumnya haram, oh menurut saya sih tidak, orang itu ya kurang ngopi aja. Dalam kitab ini malah justru itu hukumnya sunnah, ya kan, bagaimana? Ya itu kan berarti menghina terhadap orang alim yang berfatwa, ya kan, bukan syariatnya. Masa itu disunah-sunahkan? Nah itu lain, kalau sing tujuan omongan itu menghina terhadap syariat. Au qala laknatullah ala kulli aliman muridan al-istighraq asyamila
li ahadil anbiya. Atau dia berucap laknat Allah kepada seluruh orang alim. Laknat Allah kepada seluruh orang alim. Tujuannya untuk seluruh orang alim. Bahkan orang pilihan Allah yang disebut Nabi Rasul termasuk dalam laknatnya dia. Ucapan itu ya sudah, dia itu sudah murtad. Inilah bukan melaknatnya ya, yang jadi murtadnya ya. Kalau melaknat orang lain ya bisa jadi itu haram, ya kan? Bisa jadi itu memang boleh-boleh saja, ya kan? Kalau ada memang ada perintah untuk melaknat orang lain, ya kan? Kalau urusan melaknat sih. Tapi kenapa kok sampai menjadikan kafir itu? Laknatnya itu dia itu melaknat seluruh orang alim termasuk para nabi dan rasul. Maksudnya makanya laknat Allah kepada seluruh orang alim, kan? Kalimatnya kan seluruh orang alim dia laknat. Dia mengucapkan laknat kepada seluruh orang alim, maksudnya seluruh nabi dan rasul ikut. Ya, itu sudah murtad. Yang jadi masalahnya itu loh. Tapi kalau dia melaknat siapa, musuh politiknya, umpamanya musuh yang dia apa, ya haramnya ke situ aja. Atau memang orang itu memang pantas untuk dilaknat, ya nggak ada masalah kalau memang pantas untuk dilaknat, ya. Tapi kalau apa cuma urusan partai, urusan apa, urusan beda kubu, beda pilihan, kok sampai melaknat-laknat ya cuma haram saja, ya kan? Tidak sampai ke kafir. Walaupun itu dia orang itu kiai. Oh, laknat Allah ke orang itu yang membela calon ini, ya, umpamanya. Hukumnya bagaimana itu? Kalau itu sih tidak sampai kafir. Kalau memang orang itu memang nyatanya ya tidak perlu lah kita laknat-laknat karena beda pilihan, ya kan? Atau memang berseberangan dengan pola pikir kita jadi oposisi, si kiai itu apa namanya pro pemerintah, ada orang kok melaknat orang yang anti pemerintah atau kebalikannya, jangan. Umpamanya pun itu dilakukan ya tidak sampai kafir sih, ya kan? Tidak sampai kafir karena kalimatnya cuma kepada orang alim itu. Beda dengan kalimat yang ada di sini, seluruh orang alim termasuk dia nabi dan rasul yang dia maksud, ya berarti sudah murtad. Orang alim yang ini kamu bajingan umpamanya. Nah, maksudnya kamu orang alim, ya orang alim itu yang melawan politik saya itu umpamanya, yang saya bajingan-bajingankan, ya, umpamanya. Ya itu sih hukumnya mungkin ya sampai tidak sampai kafir. Lain lah ya kasusnya ya. Beda dengan semua orang alim laknat Allah kepadamu. Maksudnya siapa? Ya seluruh orang alim sama. Nah itu dia sudah murtad. Karena yang dimaksud orang alim itu kan memasukkan para nabi dan rasul. Nabi rasul dilaknat. Ini penting kita paham. Atau kalimat au qala ana bari'un minallahi au minal malaikati au minan nabi au minal qur'ani au minas syariati au minal islam. Ucapan saya bebas, saya tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Saya merdeka, saya putus, saya tidak ada urusan dengan Allah, tidak ada urusan dengan para nabi, tidak ada urusan dengan malaikat, tidak ada urusan dengan Quran, tidak ada urusan dengan syariat, tidak ada urusan dengan Islam. Orang itu sudah
murtad. Nah, setan dengan inilah dan yang sebagainya lah. Pokoknya tujuan-tujuan untuk menghina lah intinya. Dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan tadi ya. Au qala li hukmin hukima bihi minal ahkami syariati laisa hadzal hukmu. Atau hukum-hukum yang di dalam hukum-hukum syariat dia ucapkan hukum apaan? Tidak ada hukum seperti ini. Nah, tujuannya apa? Untuk menghina. Aula a'rifu, tahu saya tidak tahu hukum itu. Tujuannya untuk menghina. Nah, sudah merujuk kepada kekafiran. Nah, ini yang sering kita lakukan. Contohnya lagi adalah yang hubungannya dengan Al-Quran. Umpamanya kita dalam contoh kitab ini ada orang yang lagi nuangi gelas lah gampangannya. Terus dia ucapkan waqad mala'a wi'aun wa ka'sam dihaqo au afroh syaraba pakanan saraba. Atau ini ada orang yang selesai minum terus mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya untuk bahan guyonan. Tujuannya loh maksudnya ini. Atau contohnya ini yang kita bahasakan Indonesia yang mudah lah gampangannya. Kalau kita bahasa ini kan nggak jelas karena kita memang bukan orang ahli Quran, juga bahasa Arab. Umpamanya ada orang ditanya, ada orang sing lagi nanak nasi ya, nanak nasi, oke, nanak nasi dia, lagi apa? Lagi apa lik? Malikin nasi, ilahin nasi, lah ya, sama saja. Kan kalimat Al-Quran, tapi dia itu lagi guyoni apa yang dia lakukan. Malikin nasi kan kayak kuwana itu kan guyonan ini hanya contoh ya. Ya kalimat-kalimat yang menyebabkan orang itu baik jadi Al-Quran itu menjadi bahan guyon. Itu jadi masalahnya itu. Bukan baca Qurannya nggak boleh, tapi kan kamu itu baca itu supaya orang itu tertawa, menjadi bahan candaan. Kayak mengono hati-hati. Sing kuatir ya bukan saya ini mengkritik ya, artinya hati-hati dengan para penceramah hal-hal yang bisa menyebabkan kamu terjebak dalam apa bahasanya, kita terjebak dalam kepenginnya ceramah itu